Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah selesai kita membahas dalam banyak pertemuan seputar amalan-amalan dalam rukun Islam, malam ini insyaAllah kita akan masuk dalam pembahasan seputar masalah rukun-rukun iman. Dan kita mulai dengan membahas fadilah beriman. Fadilah beriman. Pertama sekali, sekedar untuk kita tahu bahawa iman itu diambil dari bahasa amana yu'minu, dan itu secara bahasa mengandung beberapa pengertian. Di antaranya bisa bermakna pengakuan atau ikrar, juga bisa bermakna pembenaran atau at-tasdiq, juga bisa bermakna al-amanah, yaitu lawannya khianat, juga bisa bermakna aman, lalu juga bisa bermakna ketenangan jiwa, hilangnya rasa takut, percaya diri. Nah, itu semua beberapa keterangan dari sisi bahasa. Jadi intinya kalau dilihat dari sisi bahasa itu kembali kepada dua kalimat inti, yaitu al-iqrar wa tasdiq, pengakuan dan pembenaran. Dari sisi bahasa disebut iman, kembali kepada makna pembenaran atau pengakuan. Namun secara istilah yang dimaksud dalam syarak ketika kita bincangkan masalah iman, maka yang dimaksud di dalam syariat kita adalah al-imanu. Iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi, yaitu pembenaran dengan hati, wal qawlu bil lisan, lalu diucapkan dengan perkataan, wal amalu bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan atau anggota tubuh,
Dan ditambahkan oleh sebahagian ulama, yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah atau kadang naik, kadang turun. Dan ini definisi yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun hanya berbeda bahasa, tapi tetap maknanya sama. Jadi iman itu berada di dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu pembenaran di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar 33, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Di antara ciri orang bertakwa adalah membenarkan di hatinya apa yang telah datang kepadanya. Jadi proses membenarkan ini dimulai dari hati. Ketika Nabi Ibrahim mencari identitas Allah Subhanahu wa taala, itu melalui beberapa proses keyakinan. Dia pandang bintang, dia pandang bulan, dia pandang matahari. Itu Allah yang sebutkan tentang kisah bagaimana hati Nabi Allah Ibrahim mencoba mengenali siapa Rabbnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan Ibrahim tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, inti daripada iman itu dimulai dari hati. Jasad ini digerakkan oleh hati, pikiran juga digerakkan oleh hati. Jadi ketika hati sudah mulai membenarkan, maka mulailah keluar aplikasinya melalui lisan. Maka kategori iman kedua yaitu adanya pembuktian melalui lisan, diucapkan melalui lisan. Dan ini yang dimaksud ucapan ini adalah setelah percaya diucapkan, maka terucapkanlah kalimah-kalimah keyakinan kepada Allah. Bagi yang kafir, kalau sudah mulai percaya adanya Allah, maka terucaplah syahadat, terucaplah berbagai pengakuan kebesaran Allah. Jadi keimanan itu ketika terucap, keluarlah di mulut bahasa-bahasa mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pengakuan melalui lisan. Kalau hati yakin tapi tidak mau diakui melalui lisan, maka tidak disebut iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 136, Allah katakan, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Itu contoh Allah katakan, katakanlah kalau engkau benar beriman, katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan pada Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya. Jadi Allah menunggu pembuktian iman melalui ikrar di lisan. Dan tidak akan terucap di mulut orang-orang yang hatinya tidak meyakini Allah. Tidak akan. Kemudian ketika hati sudah beriman, mulut sudah mengakui, maka baru sempurna iman ketika dikerjakan melalui anggota tubuh. Nah, ini yang dimaksud dengan bukti cinta melalui pengorbanan. Ketika kita sudah akui adanya Allah,
kita akui adanya semua sifat dan keagungan Allah, kita akui tentang semua makhluk Allah yang gaib, surga, neraka, malaikat, bahkan iblis, syaitan. Kita akui itu bahagian daripada kebesaran Allah. Adanya kematian, adanya kehidupan setelah mati. Ini semua permainan hati. Ketika ini sudah muncul, kita mulai mengatakan pengakuan itu di mulut. Lalu apa yang kita kerjakan? Inilah bukti iman. Orang yang takut mati karena dia yakin adanya mati, dan dia juga yakin setelah mati akan adanya kehidupan. Begitu munculnya kehidupan yang baru, maka matilah mati. Jadi mati itu ada, setelah itu muncul kehidupan. Begitu muncul kehidupan yang baru, disitulah kematian itu mati. Nabi yang mengatakannya dalam hadis, nanti setelah kita dibangkitkan kembali di hari kiamat, setelah berkumpul di padang mahsyar, lalu Allah Subhanahu wa taala berseru di hadapan seluruh hambanya. Lalu Allah mengatakan, hari ini akan mati sesuatu yang dulu engkau takut-takutkan, yang dulu engkau khawatirkan, yaitu kematian. Lalu Allah mengangkat satu atau seekor anak kambing. Jadi ada seekor kambing atau anak kambing dalam hadis, dipegang oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, inilah kematian yang dulu engkau takuti. Disembelihlah anak kambing itu. Lalu Allah berkata, semenjak hari ini tidak ada lagi kematian. Yang tinggal di neraka rasakan azab tanpa mati, yang tinggal di surga rasakan nikmat tanpa kematian. Berakhirlah mati. Kalau itu sudah kita percaya, maka perbuatan kita di dunia menghadapi itu apa? Menghadapi kematian yang datang, lalu ada hidup lagi. Nah, disitulah Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu yaitu orang-orang yang selalu menghisap-hisap dirinya dan mempersiapkan kematiannya. Maka terbukti orang-orang yang percaya mati, kakinya mulai bergerak untuk melakukan salat berjamaah. Kenapa? Persiapan untuk mati. Maka kita di sini adalah orang beriman. Orang yang mati itu, orang yang mempersiapkan mati, mulai menggerakkan tubuhnya siang malam, mulutnya bergerak, kemudian kakinya, tangannya, hartanya dia keluarkan menghadapi kematiannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 bahwa Allah katakan, segeralah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Segera infakkan rezeki, infakkan nafkah yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian kepadamu. Nah, ini mulai bergerak. Orang beriman mulai wakaf, sedekah, cari anak yatim, mencari orang miskin. Inilah pergerakan yang muncul gara-gara iman. Maka begitu besarnya efek iman menggerakkan seluruh anggota tubuh. Orang kalau tidak percaya dengan sesuatu yang dikatakan oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan. Maka orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang tidak merencanakan untuk bersedekah, orang-orang yang tidak merencanakan berbuat baik dengan sesamanya, dia tidak percaya bahwa adanya hari pembalasan. Orang yang suka menyakiti tetangga tidak percaya bahwa adanya azab bagi yang mengganggu tetangga. Ini menunjukkan apa? Iman sedang kosong iman. Maka iman ini itu bagaikan kalau dalam mesin mungkin oli penggerak seluruhnya adalah iman. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, iman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
manifestasi iman itu ada pada 60 atau 70 cabang. Jadi pergerakan iman yang keluar dari gerakan tubuh, ya, mulai dari hati, mulut sampai gerakan tubuh, itu ada 70 atau 60 cabang. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Rasulullah, iman itu antara 60 atau 70 cabang. A'laha syahadatun an la ilaha illallah. Iman tertinggi ketika engkau bersyahadat kepada Allah, bahawa Allah itu satu. Itu iman tertinggi. Jadi ini iman tertinggi, inilah kalimah la ilaha illallah. Itu tidak mensyirikkan Allah. Wa adnaha imatatul aza 'anil tariq. Dan iman yang rendah yaitu ketika engkau memindahkan duri dari jalan yang mengganggu kaum muslimin. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ditambah lagi oleh Rasulullah, dan malu, sifat malu adalah salah satu cabang daripada iman. Jadi cabang iman itu paling tinggi adalah tauhid, dan yang rendahnya, rendah ini bukan maksudnya iman paling rendah. Di antara yang besar-besar cabang iman, ada perbuatan yang masih disebut orang itu beriman, dan itu pun bisa mendapatkan surga. Apa dia? Kata Rasulullah, memindahkan sesuatu dari jalan, batang pohon jatuh, duri, batu, bangkai tikus, bangkai anjing, kucing tercampak di jalan, kita turun lalu kita pindahkan ke samping hanya berharap jangan sampai terganggu kaum muslimin yang lain. Kenapa mau turun dari mobil di saat orang lain hanya menghindar dari bangkai-bangkai tersebut? Kenapa kita mau turun dari motor kita hanya untuk memindahkan itu? Siapa yang menggerakkan kaki? Siapa yang menggerakkan tangan? Iman. Inilah salah satu cabang iman. Makanya Rasulullah mengatakan, ada seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, berbulak-balik di dalam surga. Maksud berbulak-balik, saking senangnya dia bersukaria. Orang kalau sudah senang kali kan bolak-balik. Maksud bolak-balik di sini ni, anak doh jali saking senang dah. Kita diberi pengumuman gaji ke-13 keluar saja enggak tahu mau ke mana. Senangnya merencanakan ini. Begitu maksudnya, kata Rasulullah, fa innar rajula yataqallabu fil jannah. Ada seseorang yang berbulak-balik di dalam surga. Apa amalannya? Ternyata di dunia dia pernah memindahkan satu batang pohon yang jatuh di tengah jalan, lalu dia geser. Ikhlas dia berniat semoga tidak menjadi penyebab mudarat bagi kaum muslimin yang lain. Gara-gara itu Allah ambil amalnya menjadi penyebab masuk surga. Dan ini pergerakan iman. Kenapa kita sanggup bangun salat subuh di saat orang lain masih bersama selimutnya? Kita sudah berwudu, ada yang lebih hebat lagi, bangun jam 4, qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat. Kenapa semua itu kita lakukan? Harapan cuma satu, percaya bahawa Allah balas. Itu saja. Kita datang dari jauh, dari Panggoi di atas gunung, kita turun untuk menuju solat subuh. Bapak jangan tanya siapa dia tu Panggoinya. Kenapa sanggup melakukan itu? Hanya karena berharap Allah membalasnya. Hanya itu harapan. Ada harapan lain. Padahal jalan menuju ke bawah itu, ada yang mengatakan ada kuntilanak, ada yang mengatakan kadang-kadang takut rampok. Nah, jawab mereka Allah. Kenapa kita sanggup keluar menuju ke Makkah, Madinah, melakukan umrah, haji, min fajjin amin, kata Allah, keluar dari pelosok-pelosok, dari negara-negara manapun. Kenapa kita lakukan itu? Hanya berharap semoga haji kita, umrah kita bisa menjadi penyebab kita masuk surga. Kenapa kita punya perasaan yakin, iman? Makanya Allah ketika mengucapkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya.
Dan iman yang paling hebat ketika dia percaya yang dia tidak nampak. Allazina yu'minuna bil ghaib. Tidak nampak, tidak pernah lihat neraka, cuma pernah dulu waktu SD ada buku komik neraka digambarkan. Itu pun gambarnya sebenarnya tidak pantas, banyak yang tidak senonoh gambarnya. Itu yang kita andalkan, bayangan kita mengingat-ingat tentang neraka. Kemudian kita digambarkan oleh guru-guru kita tentang keindahan surga, dikutip beberapa ayat. Pernahkah kita melihatnya? Tidak. Sekarang apa yang menyebabkan kita mau meraihnya? Hanya karena percaya. Kalau bukan Allah, bukan Al-Quran, bukan Nabi yang mengatakan, bisakah kita percaya penuh? Tidak. Sudah cukup banyak kita tertipu dengan sesama manusia yang menggambarkan keindahan. Dulu waktu cinta kita berkembang pertama sekali kepada isteri yang mungkin ternyata salah pilihan kita, kita fikir dulu dialah sumber kebahagiaan. Contoh, ternyata keluar sifat-sifat yang kita tidak nampak sebelum menikahinya. Ini contoh, kita tertipu dengan kebahagiaan yang digambarkan. Tapi ketika Allah menggambarkan kebahagiaan, belum pernah ada orang yang merasa tertipu. Kalau iman sudah bicara, tusukan pedang tidak terasa. Orang yang sudah syahid, kata Rasulullah, ini sudah, mereka sudah tiada, walaupun di sisi Allah mereka dianggap hidup, walakinnahum ahya. Apa kata Nabi? Orang-orang yang syahid itu, yang sekarang sedang berada di dalam perut seekor burung, hadis Nabi riwayat Muslim menyebutkan, mereka itu belum dihantarkan ke surga, tapi diberi fasilitas VVIP, ya, ada seekor burung yang besar dan di dalamnya berbagai fasilitas surga, artinya setengah surga lah. Mereka tinggal sambil menunggu kapan dibuka pintu surga. Apa kata Nabi? Semua yang syahid, mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami kembali, maka kami akan kembali menuju ke medan perang. Kami menunggu puluhan tusukan pedang menusuk kami kembali. Artinya tusuk lagi, hancurkan kami, potong kami, robek kulit kami. Kenapa mereka memintanya? Karena mereka sudah tahu indahnya setelah syahid. Hadis Nabi sahih menyebutkan mereka berharap bisa kembali ke medan perang untuk dicincang kembali. Begitu indahnya kepercayaan. Makanya inilah iman, jemaah maka Allah. Kalau begitu, dari semua keyakinan kita tentang definisi iman ini, maka perlu kita ketahui bahwa begitu mahalnya iman ini, begitu mahalnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada yang dia sukai dan tidak diberikan kepada yang dia tidak sukai. Semua itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kalau Allah ingin beri hidayah, Allah beri. Kalau Allah ingin berikan kesesatan, Allah beri. Makanya, ya, iman ini menjadi sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, perlulah kita mengetahui fadilah-fadilah, ya, tentang orang-orang yang dititipkan Allah iman ini. Kita mulai dengan fadilah yang pertama. Jadi tadi itu belum mulai, Pak. Itu semua mukaddimah mengenali iman, agar orang jangan meremehkan seakan-akan Allah tidak menyayanginya. Begitu sayang Allah kepada kita sehingga Allah titipkan iman di dalam dada kita sampai hari ini. Jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, melalui catatan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah iman yang pertama yaitu iman adalah nikmat yang paling utama dan paling istimewa yang pernah diberikan kepada hamba yang mendapatkannya. Nikmat Allah itu banyak. Dalam surat Ibrahim 34 Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mungkin engkau menghitungnya. Kalau seandainya 7 lautan dijadikan tinta untuk menulis tentang kebesaran nikmat Allah, maka habis 7 tinta itu, 7 lautan itu diganti lagi dengan yang lain, tetap tidak cukup untuk menuliskan kebesaran dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Kahfi, ya. Namun di antara semua nikmat, jadi kita terlalu banyak nikmat, Pak.
nikmat itu karena terlalu banyak, maka kita tidak bisa lagi menggapainya satu persatu. Kita lebih mudah mengingat-ingat musibah daripada mengingat-ingat nikmat, karena nikmat terlalu banyak. Biasanya orang kalau sudah terlalu banyak nikmat, tenggelam dalam nikmat, dia tidak tahu lagi bahawa dia sedang hidup dalam nikmat. Rasulullah berkata, ketika engkau bangun tidur, engkau sehat, engkau punya tempat tinggal, engkau diberikan makan, engkau ada kenderaan, sungguh seluruh dunia telah diberikan untukmu. Seluruh dunia, kebaikan dunia telah diberikan untukmu, kata Rasulullah. Itu nikmat. Sehat, rezeki ada, rumah ada, kenderaan ada, istri ada, anak Masya Allah membahagiakan, nikmat. Namun orang tidak mengingatnya. Orang biasa saja, lewat. Begitu sekali musibah, diingat berkali-kali. Kita ini kalau sedang mencicipi es krim, nikmat Pak. Sekali jilat nikmat, dua kali nikmat, sedikit-sedikit nikmat. Tapi begitu kita ditenggelamkan ke dalam kuali es krim, misalnya kita ke pabrik es krim Pak, dimasukkan ke kuali es krim, kita tidak lagi bisa merasakan nikmat itu. Terlalu banyak. Begitulah kita hidup. Makanya Allah mengatakan, tidak mampu engkau menghitung nikmatku kepadamu. Nah, di antara semua nikmat yang paling tidak ternilai harganya adalah iman. Paling mahal sekali. Karena dia menjadi penentu nasib kita dunia akhirat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon-mohon agar pamannya Abu Talib mendapatkan nikmat ini, Allah tidak beri. Sampai Rasulullah menangis, dan tahun kematian Abu Talib diiringi dengan istrinya Khadijah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedihnya Rasulullah kehilangan dua orang ini. Tapi yang lebih menyedihkan, pamannya yang membelanya, memeliharanya, berbuat baik kepadanya tidak mendapatkan hadiah ini. Rasulullah datang menuju ke rumah Abu Talib ketika Abu Talib menemui tanda-tanda sakarat, dihadang oleh Abu Jahal. Rasulullah tidak bisa tembus mendekati ranjang Abu Talib dalam sejarah. Beliau hanya berdiri di depan pintu, karena begitu melihat Muhammad datang, Abu Jahal dan kawan-kawan segera duduk berjajar di depan pintu agar tidak bisa lolos Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pintu Rasulullah berteriak kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Talib mendengar, lalu diganggu oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, mengatakan bahawa, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang? Bukankah engkau orang yang kami pandang sebagai orang ternama? Terus diganggu, jangan sampai terucap la ilaha illallah. Makanya ada satu kalimat dari Abu Talib yang ditulis di dalam beberapa sirah. Saya lupa bahasa Arabnya, tapi intinya beliau mengatakan, kalau bukan karena tidak enak dengan kaumku, sungguh aku akan beriman kepada Muhammad. Jadi rupanya perasaan gengsinya, karena dia adalah termasuk tuhapa di pasukan di suku Quraisy itu, dia tidak enak kalau dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Masya Allah, sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan, dia tidak dapatkan hadiah iman ini. Apa yang terjadi? Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah, kalau engkau tidak bisa memberi Islam di masa hidup Abu Talib atau iman, selamatkanlah dia di akhirat. Di situ Allah turunkan ayat, Muhammad innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Itu urusan Allah. Sama seperti permintaan Nabi Nuh kepada anaknya, Allah tidak beri. Lalu ada riwayat yang mengatakan Rasulullah bermohon lagi kepada Allah, ya Allah, seandainya memang pamanku ini
tidak bisa mendapatkan itu, maka berikanlah dia azab di akhirat dengan azab yang paling ringan. Ini karena cintaan Nabi kepada Abu Talib, perjuangan Abu Talib memeliharaannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan metode azab yang paling ringan. Diberitahu, Nabi kemudian memberitahukannya kepada kita, azab yang paling ringan di neraka nanti yaitu disuruh pakai sandal dari api neraka. Tidak dijebloskan ke dalam neraka, tapi hanya disuruh pakai sandal. Disuruh pakai sandal. Ketika sandal itu dipakai, mendidihlah ubun-ubun orang yang memakainya. Sandal di bawah kaki yang mendidih otak, ubun-ubunnya. Itu azab paling ringan, kata Rasulullah. Ketika saat itu orang itu mengira, orang yang pakai sandal itu mengira itulah azab yang paling hebat, padahal itu azab yang paling ringan. Itu metode azab paling ringan yang akan diberikan kepada Abu Talib. Jadi jemaah Allah, mahal sekali iman ini. Kita baru suruh pakai sandal refleksi saja, Pak, yang mencun-cun itu, yang apa itu, yang ada batu-batu, sandal batu. Yang punya diabetes, yang ada kolesterol, yang punya asam lambung, itu tidak tahan 1 menit pun tidak tahan. Jadi jemaah mereka Allah, ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, Islamkanlah 2 Umar, Islamkanlah di antara 2 Umar. Apakah Umar bin Hisham ataukah Umar bin Khattab? Jadi Rasulullah meminta, karena periode Mekah itu periode paling besar ujian, dahsyat sekali, dikejar, ingin dibunuh, diembargo, hidup dalam ketakutan. 3 tahun Rasulullah berdakwah diam-diam. Turun surat Al-Hijr ayat 94, baru Rasulullah mengiklankan terang-terangan dakwahnya. Itu pun dengan 70 pengikut. Nah, ketika Rasulullah melihat keadaan semakin berbahaya, sahabat mulai dicari-cari untuk dibunuh. Terbunuhnya Sumayyah dengan suaminya Yasir, syahidah pertama dalam Islam. Rasulullah bermohon, ya Allah, Islamkanlah di antara 2 pembesar yang paling dihormati, disegani di Mekah ini, yaitu kalau bukan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Rasulullah meminta, Islamkanlah ya Allah, kalau bukan Abu Jahal, maka Umar bin Khattab, bandit nomor 1 di Mekah, preman nomor 1. Kalau di pasar Uqas, itu dulu ada pasar Uqas masa jahiliyah, itu kalau ada pertandingan, bertarungkah, berkudakah, berpedangkah, tidak ada pertandingan yang tidak dimenangkan oleh Umar. Nyocit bosnya bandit, Pak, di masa itu. Rasulullah meminta, ternyata iman itu Allah titipkan kepada Umar bin Khattab. Abu Jahal tidak dapat, dan sampai hari ini Abu Jahal dalam keadaan tidak pernah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu video yang dilansir di YouTube, salah satu daripada pengunjung dari Indonesia ditemani oleh mahasiswa di Makkah mengunjungi makam Abu Jahal. Jadi makamnya jauh di pelosok, tidak dikenal. Abu Lahab juga sama. Abu Lahab bahkan menderita penyakit kulit terakhirnya, sampai jenazahnya tidak mau disentuh oleh penduduk kampung, dibawa dalam gerobak, didorong dengan gerobak ke dalam lubang, begitu terhinanya. Nah, dalam video bisa dicek di YouTube, itu mendekati kuburannya Abu Jahal, tercium bau bangkai, tercium semerbaknya bau bangkai. Jadi terhina dunia, terhina akhirat, hanya karena apa? Allah tidak hadiahkan iman. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita hari ini Allah berikan itu. Tidak pernah kita memintanya, tidak pernah kita mengusahakannya.
Begitu saja Allah beri. Ini pemberian terhebat dari Allah. Ketika Allah mengucapkan kalimat kafir, selalu yang mengiringi kalimat kafir itu adalah azab. Walahum azabu jahannam. Terus-terusan, walahum azabun alim. Asal terucap kalimat kafir, musyrik, pasti ujungnya azab, ujungnya azab, azab, azab. Silakan buka Quran, semuanya mengatakan itu. Kita tidak pernah meminta jadi orang mukmin, tapi belum diminta, Allah telah membuat kita menjadi mukmin otomatik. Kita ini kan mukmin matik, Pak. Kita tidak mengusahakannya. Allah pilihkan kita. Allah pilihkan kita lahir di rahim seorang muslimah tanpa pernah kita mengusahakannya. Kenapa kita yang jadi pilihan anak ketiga dari mama kita yang muslimah? Kenapa kita dilahirkan di Aceh, di Indonesia, mayoritasnya muslim? Bagaimana dengan orang yang mungkin pernah jadi sebangku kuliah kita yang dari Australia menjadi ateis? Di Australia itu rata-rata ateis. Mereka tidak mengenal agama dan tidak mau tahu tentang agama. Mereka berprinsip hidup ini nikmati saja, mati tanam, selesai. Jadi selama hidup nikmati, yang berzina, yang mau mabuk, mau apa saja. Itu rata-rata remaja Australia begitu. Kenapa kita yang bukan berada di posisinya? Dan kenapa bukan dia yang berada di posisi kita? Kenapa Allah pilihkan kita? Kenapa Allah buat kita menjadi mukmin secara otomatis? Bukankah ini hadiah? Bukankah ini pemberian Allah yang terhebat? Makanya nikmat yang paling hebat, paling istimewa untuk kita adalah iman. Dan kemudian kita mulai mengenal Islam secara otomatis. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Wajar kalau Nabi, salah satu manusia yang dijamin surga oleh Allah, ketika salat basah bajunya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan oleh salah seorang sahabat, kulihat Rasulullah bangun di tengah malam dan kulihat ketika beliau salat bajunya basah dengan air matanya. Di hadis yang lain Aisyah yang mengatakan Rasulullah salat bengkak kakinya, bengkak karena terlalu lamanya berdiri. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau bukankah orang yang telah dijamin surga? Bukankah engkau utusan Allah yang dipelihara oleh Allah? Kenapa engkau sampai ibadah begini? Kan logikanya kan masuk, Pak. Seharusnya kita kalau sudah dijamin kan agak reman sikit. Sekarang yang enggak dijamin saja reman. Yang enggak dijamin saja sekarang banyak yang reman. Mereka fikir ada orang dalam mereka di surga, yang mereka bisa urus, bisa kasih uang rokok. Jawablah ke Allah. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Apa syukur Nabi? Syukur telah dipilih menjadi seorang Nabi. Syukur dia dijamin surga. Dan syukurnya bahwa dia adalah manusia pertama pembuka pintu surga. Maka bohong kalau ada yang mengatakan Nabi tidak dijamin surga. Jangan coba-coba katakan itu, karena banyak hadis tidak akan terbuka pintu surga kecuali malaikat mendengarkan sebutan Rasulullah, diketuk pintu oleh Nabi. Lalu malaikat penjaga mengatakan siapa? Lalu Rasulullah menyebutkan ana Muhammad Rasulullah. Begitu terdengar nama Muhammad Rasulullah, dibuka pintu surga pertama sekali. Lalu kemudian malaikat berkata, aku disuruh oleh Allah, tidak akan kubuka pintu ini sampai ku dengarkan namamu wahai Rasulullah. Bagaimana bisa mengatakan Muhammad tidak jamin surga sedangkan pembuka pintu surga adalah beliau? Dan bagaimana mungkin Muhammad tidak masuk surga sedangkan beliau menjamin 10 sahabatnya masuk surga? Bagaimana orang yang tidak jamin surga bisa menjamin orang lain? Makanya hati-hati dengan mengatakan Nabi saja tidak yakin dirinya masuk surga dengan berdoa. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan Nabi saja tidak yakin dirinya masuk surga. Nabi sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana. Itu doa menunjukkan tawadhu'nya Nabi, bukan tidak terjaminnya Nabi. Nabi bertawadhu', merendahkan diri selaku manusia, bukan dia merasa tidak terjamin.
Maka jemaah melakukan Allah, tiada syukur yang lebih hebat kecuali syukur kita di atas pemberian Allah yang bernama iman. Maka jangan lupakan kebaikan Allah, teruslah datang untuk berjamaah, siapkanlah harta-harta yang terbaik untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang pertama, dan insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Karena tinggal 1 menit lagi kita akan mendengarkan suara azan. Demikian, semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.